Halo, salam jumpa para mahasiswa peserta kuliah mata kuliah manajemen sumber daya keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk dalam pertemuan ke-6, kita akan membahas tentang manajemen waktu. Ya, seperti yang Anda ketahui bahwa pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang manajemen waktu. Baik, kita langsung mulai saja. Saya akan share screen di sini. Baik. Seperti yang kita ketahui bahwa, chapter ke-6 ini kita akan membahas tentang waktu. Semuanya nanti akan saya bahas di pokok bahasan. Namun sebelumnya mungkin, seperti biasanya kami harus memperkenalkan tim teaching, mata kuliah manajemen sumber daya keluarga ini. Ada 8, dosen yang mengampu ini yang tersebar pada 5 kelas paralel. Saya sendiri adalah Yulina Evariani, sering disebut sebagai atau sering disapa dengan, Ibu Eva ya. Jadi learning outcome pertemuan kita pada hari ini atau pertemuan kita yang ke-6 ini setelah mengikuti mata kuliah ini atau setelah mengikuti pertemuan ke-6 ini, Anda sebagai mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang proses manajemen waktu. Setelah itu karena kita saat ini masih berada pada masa pandemi COVID-19, maka kami juga mengharapkan setelah mengikuti kuliah pada kesempatan kali ini, kami harapkan Anda mampu untuk menjelaskan tentang proses manajemen waktu di masa pandemi COVID-19 ini. Topik pembahasan kita banyak sekali, namun sayang sekali dengan keterbatasan waktu juga dan juga kapasitas dari video, maka saya tidak akan membahas semuanya di sini. Namun kami harapkan untuk membaca secara menyeluruh apa yang sudah kami tampilkan dalam PowerPoint atau materi yang kami sampaikan ini, sehingga Anda memiliki pengetahuan yang komprehensif, apalagi ditambah dengan meluangkan waktu untuk membaca buku pegangan mata kuliah manajemen sumber daya keluarga. Baik, topik pertama yang akan kita bahas tentang waktu. Apa itu waktu dan bagaimana penggunaannya sehari-hari ya. Kemudian waktu sebagai sumber daya. Mengapa waktu itu disebut sebagai sumber daya dan mengapa kita harus fokus membahas di sini spesifik atau spesial kita membahas tentang manajemen waktu. Selanjutnya kita akan membahas tentang waktu kaitannya dengan anak-anak, selanjutnya waktu dan kaitannya dengan orang dewasa. Persepsi waktu ternyata setiap budaya itu memiliki persepsi waktu yang berbeda-beda. Antara Eastern, Western, nanti kita akan bahas lebih lengkap ya dalam PPT ini. Kemudian yang terpenting adalah Anda harus mempelajari tentang strategi memanage waktu Anda. Nah, ini adalah core dari pertemuan kita. Nanti bagaimana strategi kita dalam memanage waktu kita sehingga kita mampu untuk menggunakan waktu kita yang terbatas seproduktif mungkin. Ya, dan yang terakhir adalah strategi memanage waktu kita di masa pandemi COVID-19. Baik, kita lanjut saja ke pengertian tentang waktu. Anda tahu waktu itu apa? Mungkin semuanya juga sudah tahu waktu itu kaitannya kalau kita bicara dengan waktu pasti Anda akan terbersit kaitannya dengan jam, ya, baik jam tangan, jam dinding dan lain sebagainya. Namun ada pengertian yang kita bisa adopsi tentang waktu. Jadi waktu itu if you can't read it, so you can't see it, you can't borrow it, you can't lend it, you can't leave it, you can't take it, you can only do two things with it, use it or lose it, or waste it. Ya, seperti itu. It's time, itu adalah waktu. Jadi kita hanya punya dua pilihan terhadap waktu, menggunakannya dengan produktif, dengan baik, begitu, atau kita hanya menyia-nyiakan waktu terbuang begitu saja, or we just lose it. Ya. Nah, kemudian bagaimana nih kita menggunakan waktu kita sehari-hari? Jadi, kita semua punya waktu sama, setiap manusia itu punya waktu 24 hours a day, ya. How many hours you spend per day for these activities? Jadi rata-rata atau ini adalah kegiatan rutin ya yang kita lakukan setiap harinya, bagaimana kita menggunakan waktu. Yang pertama mungkin kita belajar, seperti hari ini, saat ini Anda mendengarkan saya, berarti Anda spending your time untuk belajar, for studying.
Kemudian atau ada yang untuk jamnya kuliah, kemudian entar dulu deh dengerin videonya, saya mau tidur dulu. Nah itu juga bisa, kemudian menonton atau bersosialisasi begitu ya, bercengkrama meskipun saat ini cengkrama kita terbatas. Mungkin cengkrama masih tetap dilakukan dengan menggunakan media visual or telepon ya. Kemudian ada yang berolahraga untuk menjaga kebugaran atau kesehatan tubuh ya. Nah, kemudian bagaimana nih orang Amerika menggunakan waktu? Ini adalah sebuah visualisasi atau sebuah contoh bagaimana orang-orang di Amerika mungkin juga tidak akan terlalu jauh berbeda dengan kita ya Indonesia meskipun Amerika adalah Western dan kita adalah Asia begitu. Bagaimana masyarakat di Amerika itu menggunakan waktu? Hasil survei dari lembaga statistik atau Biro Statistik di Amerika Serikat mengatakan bahwa ternyata orang dewasa rata-rata itu menggunakan waktunya untuk menonton televisi sekitar 2,57 jam per hari ya. Kemudian untuk tidur itu 8,6 jam per hari. Cukup lama ya tidurnya ya, hampir 9 jam per hari. Kemudian pada populasi usia 20 sampai 24 tahun mereka menggunakan untuk tidur itu sekitar 8,7 untuk laki-laki dan perempuan 9,1 untuk tidur ya. Ternyata perempuan tuh atau wanita lebih banyak untuk tidur. Kemudian untuk populasi usia 25 sampai 34 tahun laki-laki menurun tidurnya 0,3 jam begitu ya, jadi 8,4 jam dan perempuan juga menurun menjadi 8,8 jam per hari ya. Kemudian jam tidur juga akan semakin menurun seiring dengan pertambahannya usia seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kemudian masyarakat Amerika menggunakan waktunya ternyata 0,3 jam per hari itu untuk olahraga. Ya, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan orang Indonesia? Nah, Anda coba cari tahu berapa jam sebenarnya orang Indonesia itu melakukan aktivitas exercising atau aktivitas fisik ya olahraga per harinya atau mungkin non atau tidak pernah sama sekali. Dan kemudian untuk mensosialisasikan kehidupan bersosialisasi, ngobrol, chatting dan lain sebagainya, mereka menghabiskan sekitar 0,78 jam per hari ya. Kalau Indonesia bagaimana? Apakah lebih banyak? Nah, ini adalah tugas Anda. Anda cari bagaimana kecenderungan masyarakat Indonesia dalam menggunakan waktu-waktu mereka. Ya. Kemudian time management. Sekarang selanjutnya kita akan memasuki definisi tentang apa itu manajemen waktu. Jadi the time management didefinisikan sebagai the values and system that guide the conscious decision made about activities and time use. Time managed to fulfill needs and goals or outcomes. Jadi manajemen waktu itu digunakan atau sering kita kita definisikan sebagai strategi yang digunakan atau yang dapat membantu seseorang atau manusia atau masyarakat pada umumnya untuk melakukan decision making atau membuat keputusan, nih waktu saya nih mau digunakan untuk apa, untuk aktivitas apa, seperti itu ya. Dan time management itu digunakan biasanya adalah untuk membantu seseorang untuk mencapai goals. Goals itu tujuan hidupnya atau juga kebutuhannya begitu. Atau ada something yang dia ingin lakukan, outcome sesuatu. Nah, itulah time management membantu seseorang itu mencapai apa yang mereka inginkan. Nah, ini adalah gambaran lebih lebih lengkap ya tentang apa yang disebut dengan waktu. Waktu dapat diukur. Ternyata waktu itu dapat diukur, ya, dengan menggunakan periode pengukuran. Ya, nanti kita lihat bagaimana sih mengukur waktu itu. Kemudian dalam mungkin ini 21st century problem atau kita sekarang sudah memasuki era 4.0 ya, bahkan akan banyak juga nih yang sudah mengatakan bahwa kita ini sekarang sudah mulai masuk ke 5.0 sebenarnya. Jadi apa nih permasalahannya memasuki era-era tersebut? Yaitu kita mengalami yang namanya defisit waktu atau kekurangan waktu atau kita tuh merasa miskin akan waktu. Waktu kita sebenarnya sama dengan sebelum 4.0 era
4.0 sama 24 jam. Namun saat ini karena terlalu banyak aktivitas dan juga mungkin banyak distraction begitu ya, sehingga menyebabkan kita mengalami defisit waktu ya. Kemudian time displacement, central concept in management that is concerned about how time spent in one activity takes away time spent in another activity. Jadi ada istilahnya menggunakan waktu itu kalau kita sudah menggunakan waktu itu untuk satu aktivitas, maka kita tidak bisa menggunakan waktu untuk yang lain, begitu. Kecuali kalau memang dia bisa untuk melakukan multitasking yang super super apa istilahnya yang keren begitu ya istilahnya. Jadi dia bisa memanage waktunya dalam satu kesempatan, dia melakukan berbagai aktivitas dalam mencapai tujuan yang berbeda-beda begitu, sehingga satu waktu dia dapat menghasilkan 2 atau 3 produk begitu ya, atau outcomes atau goals dia. Kemudian the best way to measure time remains a subject of debate. Jadi bagaimana cara kita untuk mengukur waktu atau exactly waktu itu ya, itu sebenarnya masih dalam debatable. Jadi meskipun kita bisa menggunakan watch begitu, tapi sebenarnya keefektivitasannya, kemudian bagaimana spending time yang efektif antara satu dengan yang lain itu masih debatable. Jadi dan waktu adalah a resource that related with fulfillment of wants, needs, and goals. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita sangat membutuhkan waktu untuk mencapai tujuan kita, kemudian apa keinginan kita dan juga yang kita inginkan. Begitu ya. Baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang waktu sebagai sumber daya. Kenapa nih waktu sebagai sumber daya? Kalau Anda bisa berpikir, kalau andainya ini interaktif, mungkin lebih mudah ya saya bisa bertanya ke Anda, mengapa waktu disebut sebagai sumber daya? Waktu disebut sumber daya karena waktu tidak dapat diperbarui. Ya, kita tidak dapat kembali ya ke waktu sebelumnya. Andainya kita punya mesin waktu begitu seperti Iron Man begitu, kita bisa balik ke waktu sebelumnya. Nah itu but it's impossible. It's just in a movie. But we don't know in the future. Maybe satu hari kita punya mesin waktu, oke. Tapi saat ini waktu masih tidak dapat diperbarui. Artinya kalau yang sudah berlalu maka berlalu. Apapun yang kita tidak lakukan kemarin, maka itu adalah sebuah kesalahan kita. Dan waktu juga tidak dapat diganti. Sifatnya terbatas. Terbatas kenapa? Hanya 24 jam sehari. Ya, kita tidak bisa menambah 30 jam deh, saya belum selesai nih tugas saya, begitu tidak bisa. Dan dimiliki oleh semua individu dan dalam jumlah yang sama. Waktu saya dan waktu Anda sama, 24 jam. Namun produktivitas kita itu sangat ditentukan dengan diri kita masing-masing. Andainya misalnya saya menggunakan 24 jam saya hanya kebanyakan menonton televisi, sementara Anda menggunakan 24 jam Anda bisa usaha, kemudian belajar dan lain sebagainya, maka Anda bisa lebih produktif dari saya meskipun waktu kita adalah sama. Jenis penggunaan waktu. Jadi ada 4 jenis penggunaan waktu. Yang pertama adalah waktu produktif ya, kemudian waktu subsisten, waktu antara, work related time, dan waktu luang. Coba kemudian waktu sebagai sumber daya, karena setiap orang memiliki 24 jam per hari seperti yang sudah saya sampaikan. Waktu memberikan irama dan rangkaian kerja dalam kehidupan manusia. Waktu berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan, keinginan, dan tujuan. Dapat diukur dalam unit-unit tertentu. Dalam ilmu ekonomi merupakan sumber daya yang langka. Karena tadi tidak dapat diperbarui dan jumlahnya terbatas. Dapat dihabiskan dan dialokasikan untuk mencapai keinginan, termasuk sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Dimensi waktu, ada waktu historis, keterkaitan masa kini dan yang akan datang ya. Waktu biologis itu terkait dengan waktu fisik kita, fisiologis, kapan waktu jam tidur, kemudian kapan kita merasa lapar gitu ya. Kapan waktunya kita produktif dan lain sebagainya. Waktu psikis itu tergantung dengan perasaan dan waktu personal. Oke. Waktu personal ada monochronic personality melakukan satu aktivitas dalam satu waktu tertentu dan polychronic personality kita
bisa melakukan berbagai aktivitas dalam satu waktu tertentu atau sering kita sebut sebagai multitasking ya. Saya tuh sangat salut dengan Anda-Anda yang mampu melakukan multitasking dalam satu waktu dan dapat menghasilkan banyak output ya. Itu adalah orang-orang yang luar biasa. Nah, ternyata kita dalam menggunakan waktu itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya, ada beberapa hal ini yang mungkin sebagai gambaran waktu itu bisa di-spend atau bisa digunakan dalam beberapa jam begitu ya, penggunaannya bervariasi antar satu dengan yang lain itu dipengaruhi oleh faktor-faktor ini. Yang pertama adalah usia. Jadi usia coba kalau saya jelaskan secara brief ya. Waktu kita saat kita usia bayi, kemudian kita beranjak ke usia sekolah, sampai sekarang Anda sudah menjadi mahasiswa, coba Anda pikirkan, pasti ada perbedaan penggunaan waktu. Saat Anda masih bayi, waktu yang Anda gunakan, saya yakin lebih banyak Anda gunakan untuk tidur. Ya, apalagi masih bayi, sangat bayi begitu, karena bayi itu butuh sekali tidur, waktunya untuk tidur, untuk perkembangan dan pertumbuhan dari syaraf dan juga otaknya begitu ya. Kemudian saat beranjak dewasa atau saat beranjak usia sekolah, waktu tidurnya semakin berkurang, namun aktivitas fisiknya semakin bertambah. Senang untuk bermain, kemudian juga belajar begitu ya, atau bersosialisasi dengan teman-teman. Begitu juga dengan ketika Anda sudah sekarang mahasiswa, mungkin waktu yang Anda habiskan saat ini untuk tidur itu semakin berkurang begitu. Harapan saya sih tidak lebih dari 8 jam untuk tidur ya. Jadi sisanya waktu Anda itu sekitar 16 jam yang lain itu bisa Anda gunakan untuk berbagai aktivitas yang sangat produktif begitu ya, karena Anda sudah masuk ke dalam usia produktif. Kemudian kondisi fisik seseorang, kondisi fisik yang fit, yang sehat, tentu akan berbeda dengan kondisi fisik orang yang sakit. Bagaimana mereka menggunakan waktunya. Mungkin orang yang sakit, mereka tidak bisa menggunakan banyak waktu mereka untuk aktivitas yang produktif. Mereka lebih banyak menggunakan waktu mereka untuk istirahat, kemudian untuk relaxing dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kondisi psikisnya. Misalnya orang yang depresi, stres, oke? Orang yang stres saja lah, jangan depresi ya. Orang yang stres itu akan menggunakan waktunya untuk lebih banyak waktunya untuk menghilangkan stresnya. Bagaimana cara menghilangkan stres? Bisa jadi kalau seseorang itu merasa bahwa nih saya kalau misalnya stres begitu lebih mudah untuk makan, sehingga mereka spending waktu itu kebanyakan untuk makan, nonton, kemudian untuk apapun lah ya, aktivitas yang bisa mereka pikir dapat merilis stres mereka atau mengurangi tingkat stres mereka. Kemudian standar yang dimiliki, standar seseorang, misalnya seseorang itu dikatakan produktif ya, seseorang misalnya saya nih harus bekerja minimal sehari itu adalah 10 jam gitu. Itu atau ada sebaliknya, nggak deh, saya 5 jam aja cukup kok, sudah selesai tugas saya, dan lain sebagainya. Atau sarana dan prasarana digunakan, contoh mudahnya adalah ketika seseorang itu memiliki perangkat yang dapat mengakses sesuatu dengan mudah, maka waktu yang digunakan itu akan lebih efisien atau lebih sedikit ya dibanding dengan orang yang tidak memiliki perangkat yang memudahkan pekerjaan. Iklim dan cuaca. Anda pernah dengar bahwa iklim dan cuaca itu mempengaruhi penggunaan waktu. Coba kalau Anda pernah berkunjung begitu ke negara-negara 4 musim begitu ya, kebetulan misalnya Anda datang ke negara-negara tersebut pada saat winter atau musim dingin, maka waktu produktif Anda itu akan lebih sedikit dibanding saat Anda datang ke sana pada saat summer. Contoh, saya berbagi cerita bahwa di negara-negara yang memiliki 4 musim, mereka biasanya memiliki yang disebut sebagai daylight saving atau waktu di mana mereka itu menghemat 1 jam waktu, jadi dimundurkan begitu 1 jam supaya waktu mereka untuk bekerja atau produktif begitu lebih lama ya, sehingga diharapkan
waktu yang mereka spending pada saat summer atau musim panas itu dapat mereplace waktu yang mereka hemat pada saat winter seperti itu. Coba Anda cari tahu atau next time if you have that experience you can remember what I said today ya. Kemudian ada gangguan kerja. Gangguan kerja itu adalah interruption atau yang namanya gangguan-gangguan seperti contohnya Anda masih belajar kemudian handphone Anda berdering karena sosial media ada komen atau like di Instagram Anda atau dimanapun ya, sehingga membuat Anda yang tadinya masih fokus kemudian spending sesaat walaupun 1-2 menit dalam menggunakan gadget Anda untuk sosial media, akhirnya Anda terdistrak. Oh, tadi sampai mana ya belajarnya ya? Akhirnya Anda balik lagi. Sehingga waktu yang seharusnya Anda spending untuk fokus belajar cukup dengan 2 jam karena distraction tadi bisa menjadi 2 kali lipat menjadi 4 jam ya, seperti itu. Jadi ini adalah gambaran di teori ekonomi bahwa waktu itu dianggap sebagai sebuah sumber daya ya, karena itu adalah komoditas yang langka sehingga biasanya waktu itu disimpan begitu ya, atau yang buang-buang waktu deh, Anda sering mendengar ya seperti itu ya, kata-kata seperti itu, yang buang-buang waktu deh hanya untuk mainan sosial media dan lain sebagainya. Nah, itu adalah salah satu slogan atau ungkapan yang mensupport pernyataan bahwa waktu itu ada satu komoditas yang langka ya, sehingga kita harus menggunakannya sebaik mungkin. Nah, kemudian discovering time saving product, however there's also people that is back to basic enthusiast don't want to be time efficient. Namun banyak orang juga yang tidak memahami bahwa waktu itu adalah suatu hal yang langka sehingga mereka hanya spending time untuk doing nothing, begitu, tidak ada sesuatu yang dikerjakan, tidak ada sesuatu yang produktif. Mereka mengerjakan sesuatu memang dalam satu waktu tertentu namun tidak menghasilkan apa-apa. Itu yang biasa dikenal sebagai wasting time atau memenyanyiakan waktu ya. Oke, ada beberapa penggolongan waktu. Yang pertama adalah waktu bebas versus waktu tidak bebas. Waktu bebas discretionary time versus non-discretionary time. Jadi discretionary time itu disebut sebagai waktu bebas seorang individu dapat menggunakan waktunya untuk berbagai hal yang dia inginkan. Dia mau nonton TV, dia mau apapun yang mereka inginkan ya. Kemudian waktu yang tidak bebas atau non-discretionary time adalah waktu yang digunakan oleh individu itu yang terikat. Dia harus menggunakannya untuk sesuatu yang sudah diatur. Ya, misalnya waktunya kuliah, atau waktunya bekerja, ya, seperti itu. Yang dia tidak bisa mengatur, enggak deh, saya jam kuliah saya mau nonton film, begitu, itu tidak bisa. Itu disebut sebagai waktu tidak bebas atau non-discretionary time. Ya, bagaimana orang menghabiskan waktu luang mereka? Kepuasan dari waktu luang oleh orang Amerika yang berusia 24 sampai 64 tahun adalah menggunakan waktunya untuk membaca begitu ya, kemudian spending dengan keluarganya, kemudian berkebun, nonton film, belanja, olahraga. Pada kelompok usia yang sudah di atas 65 tahun, mereka lebih menyukai bekerja atau menganggur, menonton TV, diikuti dengan membaca. Nah, kalau Anda bagaimana? Usia Anda menggunakan waktu luang digunakan untuk apa? Saya yakin mungkin main sosial media ya, atau mungkin nonton film atau apa. Kemudian waktu tidak bebas, waktu kelas, karena ditetapkan oleh sekolah. Seperti saat ini Anda harus menyaksikan atau menonton video yang saya buat begitu, karena setelah ini Anda harus ada kuis ya, seperti itu. Nah, itu adalah waktu-waktu yang tidak bebas. Atau waktu misalnya kita harus belanja di supermarket dari jam 9 sampai batas jam 5. Maka kita waktu itu tidak bebas. Ketika kita ada keperluan sekitar jam 8 malam, kita tidak bisa berbelanja ya, seperti itu. Yang sudah diatur waktu yang tidak bebas itu. Kemudian dalam satu hari hampir semua orang memiliki beberapa waktu luang, seperti waktu untuk makan,
pergi, malam dan akhir pekan adalah waktu luang terbanyak ya untuk istirahat gitu ya. Oke. Selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah waktu dengan anak-anak atau waktu kaitannya dengan anak-anak ya. Jadi, anak-anak pada umumnya atau seharusnya anak-anak itu memiliki waktu luang atau waktu yang, mmm, apa namanya, yang bebas, itu lebih banyak. Karena masa anak-anak adalah masa untuk bermain, ya. Namun, saat ini dengan, era 4.0 di mana semua orang dituntut untuk, produktif dan juga mempersiapkan diri untuk siap di masa yang akan datang, kebanyakan anak-anak kita itu sudah dibekali dengan berbagai aktivitas yang, banyak sekali, begitu ya. Sehingga mereka memiliki waktu luang yang, semakin sedikit. Kenapa? Karena bebas mereka, waktu bebas atau discretionary, time mereka itu mulai dibatasi. Lebih banyak yang non-discretionary. Jadi misalnya, waktu untuk belajar, waktu untuk les, waktu untuk menggunakan, kalau di luar negeri ada yang namanya voluntary activity atau part-time jobs ya, sehingga mereka, memiliki waktu luang itu untuk bermain itu semakin sedikit. Nah, seperti itu. Nah, sehingga itulah yang menyebabkan berbagai permasalahan pada anak, salah satunya yaitu, kemudian anak itu merasa stres, tidak ada waktu untuk bermain, tidak ada waktu untuk bersosialisasi, sehingga mereka mengalami, tingkat stres yang tinggi. Jadi, pada akhirnya membuat mereka tuh jenuh untuk belajar, ya, seperti itu. Dan, contohnya seperti ini, rata-rata anak menonton televisi misalnya 30 sampai 35 jam per minggu ya. Hari biasa 4 sampai 5 jam, hari Minggu sampai dan lain sebagainya. Silakan dibaca. Nah, kemudian selanjutnya adalah waktu, dengan orang dewasa. Nah, ini menarik. Jadi, ternyata orang dewasa itu memiliki atau men-spending atau menggunakan waktunya berbeda antara laki-laki dengan, wanita. Ya, mengapa berbeda? Ternyata riset yang dilakukan oleh, peneliti menyatakan bahwa laki-laki itu ternyata laki-laki dewasa ya, memiliki waktu luang atau free time lebih banyak daripada perempuan, ya. Dan laki-laki pada era saat ini memiliki waktu dengan anak-anak mereka itu lebih banyak dibanding saat mereka masih kecil dan waktu yang digunakan oleh ayah mereka menghabiskan waktunya dengan mereka saat mereka masih kecil. Itu sangat berbeda. Sekarang mungkin, laki-laki dewasa itu lebih banyak kesadarannya untuk bahwa menghabiskan waktu dengan anak-anak itu memiliki efek yang baik terhadap perkembangan anak-anak mereka. Nah, sebaliknya perempuan atau wanita dewasa memiliki sedikit waktu luang. Mengapa? Sebenarnya jawabannya sangat simpel, karena saat mereka sudah dewasa, mereka sudah berumah tangga, maka yang sebelumnya waktu luang mereka yang bisa mereka gunakan untuk menonton film, kemudian bersosialisasi, kemudian untuk apapun lah ya yang membuat mereka senang, terikat dengan aktivitas rumah tangga mereka. Mereka harus, spending time dengan suami mereka, mengurus rumah tangga, begitu ya, atau kemudian mengurus anak, begitu. Apalagi kalau perempuan dewasa ini memiliki double jobs inside and outside the house. Jadi inside the house pekerjaan rumah tangga begitu yang biasa dilakukan oleh, wanita atau perempuan dewasa, dan juga outside the house adalah pekerjaan-pekerjaan apabila, ibu atau wanita dewasa ini bekerja di luar rumah, seperti di kantor dan lain sebagainya, atau, berniaga ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah, family stage life cycle. Jadi, diagram yang memperlihatkan perbedaan antara penggunaan waktu seorang laki-laki dewasa dan penggunaan waktu seorang wanita dewasa. Sorry, bukan seorang, tapi banyak ya, sekelompok laki-laki dewasa dan sekelompok perempuan dewasa. Ini adalah hasil penelitian, bisa Anda lihat bahwa perempuan
menggunakan, waktunya semakin lebih banyak begitu ya untuk ketika dia semakin bertambah usia begitu, maka dia semakin, banyak menggunakan waktunya untuk mengurus rumah tangga, ya. Dan ini adalah hal yang, mungkin penting untuk kita ketahui bersama bahwa hasil survei mengatakan bahwa hari yang paling efektif atau hari yang paling produktif dalam 1 minggu itu adalah hari Selasa. Ayo, apakah benar? Jadi kalau Senin itu kan, kebanyakan kita tuh masih terbawa dengan weekend ya, sehingga Selasalah yang menjadi the most productive day of the week. Dan waktu atau hari yang paling membahagiakan adalah Saturday and Sunday, karena itu adalah weekend di mana kita semua bebas dari tugas kita, oke? Nah, kemudian retirement, different experience on transition from activity work to retirement phase. Jadi ini adalah waktu-waktu retirement. Jadi banyak yang mengalami penyesuaian waktu saat mereka melakukan retirement. Yang tadinya produktif menjadi retirement, yang tadinya discretionary time-nya atau waktu bebas atau waktu luangnya itu lebih sedikit, ketika retirement jadi menjadi lebih banyak. Nah, kenapa ini dibahas khusus? Karena disinilah banyak terjadi berbagai permasalahan dalam keluarga, yaitu ketika seseorang dalam keluarga mengalami pensiun begitu ya, sehingga menyebabkan tatanan dalam struktur keluarganya menjadi sedikit berubah. Jadi selanjutnya mungkin time perception. Jadi mungkin saya akan mengakhiri video saya pada bab time perception ya. Jadi sudah sampai di sini saja. Tugas Anda adalah mempelajari bab-bab selanjutnya, dibaca dari PPT yang sudah kami siapkan, kemudian dibaca juga dari buku pegangan atau handbook yang sudah Anda miliki untuk manajemen sumber daya keluarga, begitu, sehingga Anda dapat memiliki pengetahuan yang lebih komprehensif tentang manajemen waktu, terutama bagaimana nih strategi untuk memanage waktu, kemudian apa yang harus kita lakukan juga di masa COVID, begitu ya. Sehingga harapannya setelah Anda membaca PPT ini dengan seluruhnya, tapi bukan dibaca skipping begitu ya, tapi diresapi begitu, ada sesuatu yang tidak paham, silahkan didiskusikan di course begitu ya, atau mungkin juga nanti Anda membaca lebih banyak atau menghubungi dosen pengampu mata kuliah pada kelas yang Anda ikuti. Jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya untuk menyaksikan video yang saya buat. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.